Kades saya harap termasuk kegiatan ini didukung oleh BPD, ya. Jangan selalu ke Kades kalau itu beri penuh semangat supaya Pak Kades bisa melaksanakan dengan baik. Jadi pada saat ini saya bacakan ini karena inilah poin yang akan saya sampaikan kemarin. Seperti Pak Kades sudah ini ada kegiatan membangun suatu sarana prasarana yaitu rawat inap normal. Itu berbeda dengan kali dananya berapa, volumenya berapa. Kita tahu rencana sampai nanti mereka banyak tahu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 KPPD. Ya. Kita di dalam melaksanakan tugas ini sudah bertentu ada struktur organisasi. Tidak bisa tidak kita juga. Di situ siapa? Di antaranya adalah ketua, ya, ketua BPD. Itu ada juga wakil, ada sekretaris, anggota. Anu Pak, habis orang habis ke jabatan aja, nggak boleh buat. Itu mekanisme aturan yang ada di negara kita. Hormati, mari kita bersama ucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas badan perumusan daerah atau yang singkat BPD di Desa Suku. Pada hari ini saya buka secara sebelum kita masuki cara inti, kita istirahat dulu, break. Bapak Ibu hadirin para sekalian, sebagaimana tadi telah disinggung oleh Pak Camat, yang pertama benar apa yang beliau sampaikan bahwa kita hampir di setiap tahun ini ada pelatihan BPD. Nah, khusus masalah selubuk pada hari ini kita laksanakan. Tahun kemarin juga sudah ada ya Pak Ketua. Nah, cuman di Bandungnya bidang pemberdayaan masyarakat dalam arti kata peningkatan. Nah, peningkatan ini dari tahun ke tahun harapan kita ada semacam peningkatan yang sampai tahun kemarin kapasitasnya sama saja, dalam arti tidak ada peningkatan. Peningkatan pada hari ini, peningkatan kita sebagai kapasitas BPD. Apa peningkatannya? Ya mungkin menyangkut masalah fungsi kita, tugas pokok dan fungsi kita, baik itu kita sebagai ketua BPD, wakil ketua, sekretaris, bidang-bidang. Nah, itu maksud saya. Jadi kita tiap tahun itu menghabiskan dana yang diambil dari dana DD. Nah, dari DD itu mengalokasikan untuk peningkatan kapasitas BPD. Tentu dari tahun ke tahun ada peningkatan. Apa dengan keterangan? Nah, kenapa saya lebih menitikan berat ini? Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Tidak ada bukti pekerjaan kita tanpa adanya bukti ini. Satu periode kita BPD, kalau tanpa adanya surat masuk, surat keluar, berarti hasil pekerjaan kita tidak ada. Laporan keuangan ini, karena BPD kan punya operasional, ya, operasional BPD ada Pak Kades? Ada. Buku laporan keuangan ini jelas perlu. Yang pertama itu laporan keuangan masalah operasional, uraiannya apa, kalau seandainya penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, walaupun cuma sekedar numpang lewat. Terima operasional, penerimaan kan, pengeluarannya untuk pembelian apa, sehingga nanti ini sebagai catatan bagi kita bahwa PD Subuh ini ada semacam buku laporan keuangan, penerimaan dan pengeluarannya secara sipil saja, ya. Nah, tetap di bawahnya tetap ada mengetahui ketua BPD, tanggal, bulan, tahun, sekretaris BPD, ya. Kemudian ada buku tamu. Nah, kantornya sudah ada. Yang ngantor ada yang ngantor kan? Ada Pak.
Udah lah, kalau orang 5 paling tidak 1 orang 1 hari jadi ya. Perlu juga tiap hari maksud saya kan, karena BPD ini kan sifatnya kelembagaan, apalagi kan sama dengan Pak Kades kan ada LPPD-nya, laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Ya kan? Itu seharusnya segala musyawarah desa. Cuman untuk istilahnya tadi belum bisa kita katakan untuk ke Ya. masyarakat PPD Ya. mau tidak mau istilahnya dari Ya. perangkat desa mengkabar. Sementara waktu Pak, Seharusnya lagi itu Pak. Lanjut lagi ke narasumber yang ketiga dari tim kabupaten kepada Bapak Baharudin, kami persilakan. Ya, nama saya adalah Baharudin, masih kasih BPD dan musyawarah desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara. Saya baru sama Pak dengan bapak-bapak yang dilantik tahun 2019, saya juga dilantik tahun 2019. Dilantik juga Pak, menjadi kasih BPD ini. Nah, saya tadi udah mendengar dari 2 narasumber dari kecamatan, dari kasih pemerintahan, baik dari kepala desa juga sudah memberi. Kita duduk di selaku BPD sudah 1 tahun setengah, 6 bulan. Nah, ini peningkatan tahun ini. Artinya saya mau bertanya, Pak Ketua, tahun ini sudah membuat tata tertib, alhamdulillah. Dengan adanya kita kemarin udah belajar, tahun ini sudah menunjukkan ke peningkatannya. Artinya alhamdulillah sudah. Nah, untuk pelaporan daripada BPD sudah dibuat, sudah sampai ke laporannya. Oke, udah dibuat. Alhamdulillah, artinya udah ada kemajuan untuk desa Serubuk sendiri. Kalau kita sudah berbicara tadi masalah tata tertib, semua sudah kita ketahui semua. Kini kita untuk meningkatkan daripada desa kita harus ada jalan. Pertama adalah tata tertib tadi. Yang kedua, kita harus bekerja. Walaupun ada sudah kita buat tata tertib, tapi kita tidak jalankan, artinya tidak akan maju. Tidak maju. Ya. Artinya kegunaan daripada tata tertib adalah untuk kita menjalankan tugas kita, mendampingi daripada pemerintahan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa kita. Ini kalau kita berbicara dengan BPD, nah ini BPD banyak sekali tugas-tugasnya. Karena apa? Karena apapun yang dikerjakan pemerintah desa, kita menjadi mitranya, kita menjadi pendampingnya, kita menjadi penunjuk jalannya. Artinya kalau di desa kita mau berbuat sesuatu, kita adalah menunjukkan ini yang harus kita lakukan. Inilah tugas kita selaku anggota BPD. Nah, banyak selentingan-selentingan yang mana pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai BPD ini banyak warna-warninya, banyak. Nah, hari ini BPD Persatuan Forum daripada BPD Kabupaten akan menghadap dengan Bupati untuk permasalahan BPD kita yang di Kabupaten Bengkulu Utara. Mudah-mudahan terwakilkan ya Pak. Mudah-mudahan, karena apapun yang keputusan daripada forum kabupaten nanti akan menjadi satu untuk kita semua BPD. Mereka kemarin sudah menghadap dengan saya, dengan Pak Kabid, dengan Kepala Dinas, Ketua Forum Kabupaten untuk berbicara di Bupati. Dan inilah akan menampung daripada aspirasi-aspirasi BPD se-Kabupaten Bengkulu Utara. Mudah-mudahan dengan adanya keterwakilan itu akan kita dapatkan yang lebih
baik lagi. Karena inilah daripada warna-warninya ada BPD kita Bengkulu Utara. Yang penting sekali adalah administrasi yang kita harus buat. Nah, di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 ini memang ditekankan dan dititik beratkan kepada BPD adalah administrasi. Nah, kalau kita sudah berbicara dengan administrasi, tentu tadi sudah panjang lebar daripada kasih pemerintahan untuk kita ketahui bersama dan kita jalankan untuk mencapai tujuan yang ada di desa kita. Nah, mungkin di dalam peraturan-peraturan itu banyak sekali yang belum kita pahami. Kalau itu belum kita pahami dan kita belum dapatkan informasi itu, kita harus belajar mencari dan menggali apa yang harus kita lakukan. Nah, tahun kemarin sudah dengan adanya saya memasukkan ataupun memberi, bukan pendidikan Pak, tetapi memberi aspirasi atau masukan kepada bapak-bapak yang selaku anggota BPD. Nah, dengan hasil itu mudah-mudahan tahun ini sudah ada hasilnya, nampak sekali hasilnya. Karena tadi saya lihat dan kasih pemerintahan bertanya tentang administrasi, kita selaku anggota BPD seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia memegang dan mentaati peraturan Permendagri ini. Tujuan daripada Permendagri itu untuk memberikan kepastian hukum kepada BPD untuk menjalankan pemerintahan di desa ini.